Dasar-dasar komunikasi. Jaringan bervariasi dalam ukuran, bentuk, dan fungsi. Mereka bisa menjadi rumit seperti perangkat yang terhubung melalui internet, atau sesederhana dua komputer yang terhubung langsung satu sama lain dengan satu kabel. Protokol komunikasi. Pengirim pesan baik melalui komunikasi tatap muka atau melalui jaringan diatur oleh yang disebut protokol. Protokol ini khusus untuk jenis metode komunikasi yang digunakan dalam komunikasi pribadi kita sehari-hari. Aturan yang kita gunakan untuk berkomunikasi melalui satu media, misalnya panggilan telepon, belum tentu sama dengan aturan penggunaan media lain, seperti mengirim surat. Analoginya seperti berikut ini. Penformatan dan enkapsulasi pesan. Ketika sebuah pesan dikirim dari sumber ke tujuan, pesan harus menggunakan format atau struktur tertentu. Format pesan bergantung pada jenis pesan dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Analoginya seperti berikut ini. Catatan tentang ikon node. Dokumen dan topologi jaringan seringkali mewakili jaringan dan perangkat akhir menggunakan ikon simpul. Node biasanya direpresentasikan sebagai lingkaran. Gambar tersebut menunjukkan perbandingan tiga opsi pengiriman yang berbeda menggunakan ikon simpul, bukan ikon komputer. Ikhtisar protokol komputer. Ikhtisar protokol jaringan. Anda tahu bahwa agar perangkat akhir dapat berkomunikasi melalui jaringan, setiap perangkat harus mematuhi serangkaian aturan. Aturan-aturan tersebut dan mereka memiliki banyak fungsi dalam jaringan. Tapi ini memberi Anda gambaran umum tentang protokol jaringan. Protokol jaringan menentukan format umum dan perangkat aturan untuk bertukar pesan antar perangkat. Protokol diimplementasikan oleh perangkat akhir dan perangkat perantara dalam perangkat lunak, perangkat keras, dan keduanya setiap protokol memiliki fungsi, format, dan komunikasinya sendiri. Fungsi protokol jaringan. Protokol jaringan memiliki berbagai fungsi yang diperlukan untuk komunikasi jaringan antar perangkat akhir. Misalnya pada gambar, bagaimana komputer mengirimkan pesan melalui perangkat jaringan ke server. Suite protokol jaringan. Dalam banyak kasus, protokol harus dapat bekerja dengan protokol lain, sehingga pengalaman online Anda memberikan semua yang Anda perlukan untuk komunikasi jaringan. Rangkaian protokol dirancang untuk bekerja satu sama lain dengan lancar. Contoh protokol TCP atau IP. Contoh protokol TCP atau IP tersedia untuk lapisan aplikasi, transport, dan internet. Tidak ada protokol TCP atau IP di lapisan akses internet. Protokol LAN, lapisan akses jaringan, untuk yang paling umum adalah protokol Ethernet atau WLAN, LAN nirkabel. Protokol lapisan akses bertanggung jawab untuk mengirimkan paket IP melalui media fisik. Rangkaian protokol TCP/IP sebagai berikut. Proses komunikasi TCP atau IP.
Animasi di bawah menunjukkan proses komunikasi lengkap menggunakan contoh server web yang mengirimkan data ke klien. Standar internet. Berbagai organisasi memiliki tanggung jawab berbeda untuk mempromosikan dan menciptakan standar untuk internet dan protokol TCP atau IP. Gambar di bawah menampilkan organisasi standar yang terlibat dalam pengembangan dan dukungan internet. Standar elektronik dan komunikasi. Organisasi standar yang mempunyai tanggung jawab untuk mempromosikan dan menciptakan standar elektronik dan komunikasi yang digunakan untuk mengirimkan paket IP sebagai sinyal elektronik melalui media nirkabel atau kabel. Organisasi standar ini meliputi berikut. Manfaat menggunakan model berlapis. Anda dapat melihat komponen-komponen mobil disatukan di jalur perakitan. Jadi, ada baiknya kita memiliki cara berpikir tentang jaringan sehingga Anda dapat membayangkan apa yang sedang terjadi. Sebuah model berguna dalam situasi ini. Konsep kompleks seperti bagaimana jaringan beroperasi mungkin sulit untuk dijelaskan dan dipahami. Untuk alasan ini, model berlapis digunakan untuk memodulasi operasi jaringan ke dalam lapisan yang dapat dikelola. Model referensi OSI menyediakan daftar lengkap fungsi dan layanan yang terjadi pada setiap lapisan. Model jenis ini memberikan konsistensi dalam semua jenis protokol dan layanan jaringan. Untuk menjelaskan apa yang harus dilakukan pada lapisan tertentu, namun tidak menentukan bagaimana hal tersebut harus diselesaikan. Keterangan lapisan OSI seperti berikut ini. Model protokol TCP/IP. Model protokol TCP/IP untuk komunikasi internetwork diciptakan awal tahun 1970 dan kadang-kadang disebut sebagai model internet. Model jenis ini sangat cocok untuk struktur rangkaian protokol tertentu. Model TCP/IP adalah model protokol karena menggambarkan fungsi yang terjadi pada setiap lapisan protokol dalam rangkaian TCP/IP. Rincian lapisan model TCP/IP sebagai berikut. Perbandingan model OSI dan TCP/IP. Protokol yang membentuk rangkaian protokol TCP/IP juga dapat dijelaskan dalam model referensi OSI. Dalam model OSI, lapisan akses jaringan dan lapisan aplikasi model TCP/IP dibagi lagi untuk menggambarkan fungsi diskrit yang harus terjadi pada lapisan ini. Perbandingan OSI dan TCP/IP sebagai berikut. Segmentasi pengurutan. Tantangan dalam menggunakan segmentasi atau multiplexing untuk mengirimkan pesan melalui jaringan adalah tingkat kompleksitas yang ditambahkan pada proses tersebut. Bayangkan Anda harus mengirimkan surat setebal 100 halaman, namun setiap amplop hanya mampu menampung satu pesan. Oleh karena itu diperlukan 100 amplop. Dalam komunikasi setiap jaringan, setiap segmen pesan harus melalui proses serupa untuk memastikan pesan tersebut sampai ke tujuan yang benar dan dapat disusun kembali menjadi isi pesan asli. Ditunjukkan pada gambar, TCP bertanggung jawab untuk mengurutkan segmen individu. Unit data protokol sebagai berikut. Contoh enkapsulasi.
Ketika pesan dikirim melalui jaringan, proses enkapsulasi bekerja dari atas ke bawah pada setiap lapisan. Informasi lapisan atas dianggap sebagai data dalam protokol yang dienkapsulasi, misal segmen TCP dianggap sebagai data dalam paket IP. Anda melihat animasi ini sebelumnya di modul ini. Kali ini, klik mainkan dan fokus pada proses enkapsulasi saat server web mengirimkan halaman web ke klien. Alamat seperti yang Anda pelajari, pesan dalam jaringan perlu disegmentasi, namun pesan-pesan tersebut yang tersegmentasi tersebut tidak akan kemana-mana. Jika tidak disikapi dengan baik, topik ini memberikan gambaran umum tentang alamat jaringan. Anda juga dapat mendapatkan kesempatan untuk menggunakan alat Wireshark yang akan membantu Anda melihat lalu lintas jaringan. Perangkat di jaringan yang sama. Dalam contoh ini, komputer klien PC1 berkomunikasi dengan server FTP pada jaringan IP yang sama.